Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Azul Buton. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi video yang sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah masuk ke part 6 dan sekarang kita sudah masuk ke part 7. Dimana pada part 7 ini saya akan membahas mengenai activity dan intent. Oke. Jadi activity itu adalah halaman, kalau di HTML namanya halaman, yang berguna untuk menampilkan atau memuat semua layout, widget, dan beberapa logika sehingga bisa menjadi satu buah aplikasi yang utuh. Pertama kita langsung lakukan contohnya di sini. Saya buat dulu satu buah project baru, kemudian saya beri nama activity misal, kemudian finish. Jadi activity itu istilah kecilnya yaitu hubungan antara dua buah halaman yang saling berkaitan. Contohnya di sini ada halaman pertama namanya main activity. Saya beri sebuah button. Oke. Saya tarik sebuah button, ini saya hapus saja, sudah tidak dipakai lagi. Saya beri button di sini. Oke. Sama saja. Kemudian karena ini tipenya constraint, saya tarik ke atas, saya tarik ke kiri, saya tarik ke kanan. Oke, dan saya bawa ke ini. Misal teksnya buka activity 2. Oke. Kemudian ID-nya buka saja, buka. Oke, sekarang untuk melakukan hubungan dua activity kita harus memiliki dua buah activity. Kita buat dulu activity baru, kita tambah, klik kanan di Java ini, kemudian ada new, kemudian activity. Oke. Kemudian sini sudah ada seperti yang pada saat pertama buat project, ada template-nya. Kita pilih saja empty activity. Di sini saya pilih activity 2. Oke. Layout name-nya saya hapus saja biar tidak perlu lagi karena ini sudah ada di activity, saya hapus saja. Jadi tinggal di gini. Kemudian saya finish. Oke. Kita ke activity 1 dulu, main activity. Kita abaikan activity 2. Di sini kita beri sebuah button. Ketika si button ini diklik, maka dia akan membuka si activity 2. Caranya adalah pertama kita registry dulu buttonnya. Kemudian misal buka. Kemudian kita deklarasikan si buka tadi, buka find view by ID, RID, buka. Kemudian ketika button buka, diklik set on click listener, new on click listener, maka dia akan memanggil si activity 1, activity 2. Ada beberapa cara, ini misal saya kasih komentar ya. Cara pertama adalah kayak gini, langsung start activity, gunakan fungsinya, kemudian new intent. Konteks itu adalah dia sedang berada di kelas apa. Untuk konteks, kalau kita berada di activity seperti begini, kita langsung saja tambahkan get application context, kemudian koma, dan activity yang akan dibuka. Activity yang akan dibuka itu activity 2 titik class. Oke, ini cara yang pertama. Kita coba jalankan. Saya colokkan dulu emulator saya menggunakan handphone fisik. Oke. Saya oke. Jadi ada dua cara membuka activity. Ini cara pertama. Oke, sudah ada. Saya viewer dulu ya. View. Saya view. Saya buka. Set activity kedua buka ya. Saya pause dulu ya sebentar, ada lanjut tadi, sorry, saya pause. Saya kembali ya. Saya coba jalankan ulang. Ini activity pertama.
saya klik buka, maka dia akan memanggil si activity kedua. Oke, saya tambahkan teks ya di sini biar ketahuan. Saya tambahkan misal text view mana ya, ini bisa teman-teman tarik saya supaya lebih mudah. Kalau kita gunakan constraint, tinggal diarahkan ke sini, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian kita tarik ke tengah dan kita ganti teksnya. Misal ini adalah activity 2. Oke. Sekarang saya akan tambahkan sedikit button di sini. Ini button. Buttonnya saya convertkan ke sini, dan ke sini. Nah, saya kembalikan dia agak lurus kayak gini. Oke. Kemudian ini buttonnya saya ganti namanya jadi kita kode saja, saya bingung kalau ini. Button kita ganti kembali ya, misal. Kemudian ini kita beri ID namanya kembali. Oke, jadi ketika kita klik di activity tombol kembali, maka dia akan kembali ke activity 1. Oke. Kita ke activity 2 Java, sama seperti tadi kita registrasi dulu button kembali. Kemudian kita deklarasikan kembali find view by ID, RID kembali. Oke. Kemudian kembali set on click listener, now on click listener. Oke. Sudah ada. Kemudian karena tadi gini, sorry saya kembali ya. Saat kita belum buka activity 1 set, si activity ini si activity 2 muncul, tapi si activity 1 ini dia tidak keluar, artinya dia tidak di terminating, masih ada. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil ulang si activity 2 tadi, tinggal kita close saja si activity 2 dan kita tidak perlu memanggil ulang lagi si activity 1 ya, maksud saya. Tinggal kita keluarkan saja, kita terminating saja si activity 2 ini. Caranya yaitu untuk terminating hanya tekan saja finish. Oke. Jadi nanti activity-nya akan keluar. Oke, saya coba ya, buka activity 2 kembali. Oke, dia finish ya. Jadi kita tidak perlu lagi kembali start activity new intent, nanti itu akan memberatkan memori karena banyak activity yang dibuka. Oke, sekarang ada beberapa metode dalam penanganan activity ini. Yang pertama itu ketika activity di start on create ini, ketika activity di start ini on create, kemudian ketika activity di pause atau diberhentikan sementara, dan ketika activity di restart. Jadi caranya kayak gini. Misal activity on pause misal ya, kita tekan Ctrl O, ini sangat penting. On pause, pause ini metodenya, kita klik saja. Oke. Misal ketika di pause tos, get, kita kasih kode ya, market text ini, get application context untuk konteksnya. Kemudian activity 2, sorry, yang kita pasang di activity 2, kita pasang di activity 1. Tadi saya pertanyaan Ctrl O, on pause ini. Kemudian kita pasangkan tos, pakai text get application context. Kemudian activity sedang di pause. Oke. Kemudian tos dan long length. Oke. So kita coba ya. Oke, saya coba buka. Activity sedang di pause, artinya activity yang satu dia itu tidak berjalan, tapi masih tetap terbuka tapi tidak berjalan ya. Ketika kita kembali, oke, sekarang ada lagi apa ya, saya lupa, on resume ini ya, resume, on pause, on resume, saya cari dulu, saya lupa. Ini on resume. Ini ketika activity dilanjutkan, kita coba ya.
Di sini activity dilanjutkan. Activity dilanjutkan. Jadi nanti ini sangat penting. Misal kita contoh kasusnya kita menghapus data. Ketika datanya sudah terhapus, maka dia akan melakukan reload kembali. Jadi kita gunakan fungsi seperti begini ya. Nanti di tutorial selanjutnya nanti itu sudah masuk ke pembahasan ke bagian 10. Teman-teman hanya pengenalan saja. Memang kita tidak gunakan di sini, tapi ini hanya pengenalan. Oke, saya buka ya. Set aplikasi di pause. Ketika kita lanjutkan, set activity dilanjutkan. Oke, ulang ya. Pause ketika selanjutkan. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mencoba membuat aplikasi yang sedikit nyata. Ini saya hapus dulu ya. Ini juga saya hapus. Ini saya hapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita gunakan saya constraint layout. Di sini saya ingin menggunakan edit text. Pertama saya pasang dulu satu buah label text view atau langsung edit text. Edit text, match parent wrap content. Kemudian ID-nya itu yang pertama nama. Kemudian kita buat placeholdernya hint, masukkan nama Anda. Kemudian saya beri ID sudah, dan saya copy saja ini. Kemudian ini masukkan umur Anda misal ya, atau jangan pekerjaan misal. Tempat lahir. Di sini tempat lahir. Jadi nanti saya atur dulu ya. Pertama kayak gini, nama Anda saya constraint ke atas. Kemudian si tempat lahir saya konstrak ke nama Anda. Jadi dia berturut. Kemudian saya kasih padding di sini supaya agak sedikit ke dalam layoutnya. Padding 20 dp. Kemudian saya pasang sebuah button. Kita boleh pakai match parent saja, wrap content. Kemudian ID-nya yaitu kirim data. Saya kasih teksnya yaitu kirim data. Ini sudah ada. Kemudian saya geser ke bawah dan saya konstraitkan ke tempat lahir. Sudah ada. Jadi nanti rencananya kita masukkan nama Anda dan tempat lahir Anda. Kemudian kita tekan tombol kirim. Data yang kita inputkan ini dikirim ke activity 2. Nanti akan tampil di activity 2. Saya benahi dulu di sini, saya hapus ya. Sorry tadi saya hapus dulu ini. Kemudian di sini saya buat linear layout ya, kita gabung saja biar lebih baik. Match parent wrap content. Kemudian orientasinya vertikal dan kita masukkan text view. Match parent wrap content. Kemudian di sini labelnya nama Anda. Ini kita copy. Dengan orientasi orientasi ini harus horizontal. Kita beri weight 1 dan di sini weight-nya juga 1 biar ukuran sama besar ya. Ini nama Anda, nanti di sini akan tampil nama ya. Kita kosongkan saja. Kita beri ID-nya yaitu nama. Kemudian kita beri sedikit paddingnya yaitu 20. Kemudian saya copy dulu ini dan saya paste. Ini jadi tempat lahir. Nanti ini tempat lahir, labelnya lahir. Sekarang kita lakukan pengaturan. Ini nama Anda. Ini saya tarik ke sini ke atas. Kemudian nama Anda saya konstraitkan ke sini. Jadi nanti ketika kita kirim si activity nama Anda dan tempat lahir, nanti dia akan tampil ke sini ya. Saya hapus dulu ini. Sorry ya, saya pause sebentar, ada anak saya. Saya lanjutkan.
aplikasinya tadi. Oke. Jadi kita kembali ke activity 2 tadi, ini sudah oke. Jadi ketika saya kirim data, maka datanya akan terkirim ke activity 2. Oke, sekarang kita deklarasikan variabelnya. Register dulu text view-nya. Ada 2 buah edit text dan 1 buah button. Edit text, nama dan tempat lahir. Oke. Kemudian kita deklarasikan nama, find view by ID, RID, nama. Kemudian tempat lahir, find view RID, ID, tempat lahir. Oke. Kemudian ada 1 buah button tadi. Button, variabelnya kirim, kita beri ke variabel kirim. Kemudian kirim find view by ID. ID-nya itu kirim data. Oke. Kemudian kirim data, set on listener, now on click listener. Oke. Kita akan mengirim file di activity 2. Caranya itu pertama intent new intent. Oke. Sama seperti tadi, get application context. Kemudian nama kelas yang ingin dibuka, activity 2 kelas. Kemudian data yang ingin kita kirim, intent. Put extra ini, misal ini nama variabelnya, saya kasih nama adalah kirim nama ya, misal kirim nama. Kemudian data yang ingin dikirim adalah nama, inputan dari nama, dapatkan teks, get text, kemudian to string. Oke. Kemudian kita copy saja, sama lagi ini kirim tempat lahir. Sama di sini tempat lahir. Oke. Kemudian start activity intent. Jadi sama saja dengan cara kedua, cuma ini ada data yang kita kirim. Kemudian di activity 2 kita terima datanya. Mula-mula kita registrikan dulu nama dan tempat lahir. Ini ya, nama dan tempat lahir ini. Tempat lahir ini ada error, kira-kira apa errornya? Saya hapus dulu ya. ID tempat lahir. Oke ya. Saya kembali ke activity 2 tadi. Yang pertama ada 2 text view, yang dari nama dan tempat lahir. Oke. Kemudian kita deklarasikan nama, find view by ID. ID-nya yaitu nama, dan tempat lahir, find view by ID. ID-nya yaitu adalah tempat lahir. Oke. Kemudian data yang ini yang dikirim ke activity tadi, kita get dia atau kita tangkap datanya ke activity 2. Caranya yaitu, dan kita cetak ke nama. Caranya sangat mudah. Nama, oke, ini atau gini, misal saya buat variabel saya supaya lebih mudah. String tadi, tipe stringnya nama, misal get nama ya, misal kayak gitu ya, atau data nama. Tadi variabel yang dikirim apa? Ini, ingat, kirim nama. Get activity, get activity. Oh, enggak ada ya. Nama kok enggak ada ya. Terus get activity ada. Oh sorry, get intent. Get activity. String tadi, string get nama misalnya. Get intent. Get string extra ini. String extranya apa tadi? Kirim nama. Oke. Kemudian sama lagi string get tanggal tempat lahir.
get intent, sorry saya agak lupa, sudah lama saya nggak pakai Android Studio. Get string extra, kemudian kirim tempat lahir ya tadi kalau saya tidak salah. Kita copy saja variabelnya. Nah ini oke, jadi pastikan variabelnya harus sama. Kemudian variabel yang saya get tadi ini saya kirim ke nama dan tempat lahir. Nama set text get nama, dan tempat lahir set text tempat lahir. Oke, sekarang kita get tempat lahir ya, get tempat ini. Sekarang kita jalankan. Misal saya masukkan namanya Azwar, tempat lahir Kota Bau-Bau. Oke, saya kirim data, set muncul ya, nama Azwar, tempat lahir Kota Bau-Bau. Oke, dan saya finish. Oke ya, atau saya gunakan misal nama Desi, alamat Kota Bau-Bau. Oke, sama ya. Jadi kurang lebih seperti begitu untuk mengirim sebuah data dari activity ke activity. Nanti teman-teman kembangkan lagi sendiri. Saya kira contoh dasarnya sudah ada, karena itu adalah contoh yang paling dasar dalam menangani activity. Kemudian setelah ini mungkin kita akan bahas mengenai fragment kalau sempat. Oke. Akhir kata, bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini dulu untuk tutorial hari ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel ini. Kemudian jika teman-teman merasa video ini sangat berguna, silakan bagikan ke sosial media teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye.